Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran induksi elektromagnetik bagian yang kedua. Dengan pokok bahasan yang keempat itu adalah GGL induksi akibat perubahan luas bidang yang melingkupi medan magnet. Kemudian yang kelima induksi diri. Kemudian yang keenam energi listrik yang tersimpan dalam induktor atau kumparan. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar jika ada yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan secara gratis channel ini dengan cara klik subscribe. Baiklah, kita mulai pokok bahasan yang keempat di bagian kedua induksi elektromagnetik, yaitu GGL induksi yang ditimbulkan akibat perubahan luas bidang yang melingkupi medan magnet. Nah, pada bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai GGL induksi yang ditimbulkan akibat magnet tetap dimasukkan dan dikeluarkan pada kumparan, sehingga dengan cara dimasukkan dan dikeluarkan medan magnet tetap tersebut terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Karena terjadi perubahan flux yang dilingkupi oleh kumparan, maka pada ujung-ujung kumparan itu akan timbul GGL induksi. Nah, sekarang kita akan membahas bahwa GGL induksi itu dapat juga ditimbulkan akibat perubahan luas bidang yang melingkupi medan magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini terdiri dari yang pertama itu adalah medan magnet yang arahnya itu tegak lurus bidang gambar. Ini medan magnet ini dilambangkan dengan tanda X. Nah, di mana tanda X ini adalah medan magnet menembus bidang gambar. Di arahnya itu, kalau tanda X itu adalah menembus bidang gambar. Kemudian medan magnet ini dibatasi oleh sebuah konduktor berbentuk U. Nah, ini berbentuk U kebalik gitu ya. Kemudian sebuah konduktor lain yang dapat bergerak. Konduktor lainnya itu adalah AB ya, dengan panjang L. Kemudian pada konduktor U juga terpasang hambatan listrik. Nah, itu adalah keterangan gambar ini. Jika konduktor AB ditarik ke sebelah kanan dengan gaya Fm, maka akan terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kawat A, B, C, D dari sedikit ini jumlahnya ini 24 menjadi lebih banyak. Nah, ini menjadi 48 garis medan magnet yang dilingkupinya. Nah, karena kawat AB ini ditarik oleh gaya dan gaya ini memindahkan kawat AB, maka gaya mekanik ini melakukan usaha. Nah, besarnya usaha mekanik untuk menarik kawat konduktor AB adalah WM. WM ini adalah usaha mekanik sama dengan gaya mekanik dikalikan dengan delta S. Ingat, rumus daripada usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Nah, berdasarkan hukum Faraday, jika terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh pengantar, maka akan timbul GGL induksi atau tegangan induksi. Nah, sehingga akan mengalirkan arus induksi. Jadi dari gambar ini, pada saat kawat AB ini ditarik, terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi dari sedikit ini ya menjadi banyak. Maka pada kawat AB ini akan timbul GGL induksi. Karena timbul GGL induksi,
maka akan mengalir juga arus induksi. Nah, arus induksinya nanti akan mengalir ini dari B ke A, ke D, ke C, ke B. Nah, muter terus ini ya. Kemudian berikutnya, arus induksi yang mengalir pada konduktor AB berada dalam medan magnet B nih. Nah, seperti yang sudah dipelajari pada video pembelajaran sebelumnya, jika ada kawat konduktor yang berarus listrik berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz atau gaya magnet. Yang besarnya itu gaya Lorentz dirumuskan FL sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Nah, kemanakah arah daripada gaya Lorentz ini? Ingat tadi yang menimbulkan arus induksi adalah gaya mekanik. Nah ini, jadi gaya mekanik ini menarik kawat AB. Dengan ditariknya kawat AB, terjadi perubahan fluks magnet yang dilingkupi oleh kawat ABCDA dari sedikit menjadi banyak. Nah, karena terjadi perubahan fluks magnet, maka akan timbul GGL. Nah, karena ini merupakan rangkaian tertutup, ya, maka akan timbul juga arus induksi. Nah, kemana arah arus induksi ini? Ya, berdasarkan hukum Lenz bahwa arah arus induksi itu selalu melawan penyebab terjadinya arus induksi. Nah, di sini karena yang menimbulkan arus induksi itu adalah gaya mekanik tadi nih, maka gaya mekanik ini akan dilawan oleh gaya Lorentz. Kalau gaya mekanik arahnya ke kanan, maka gaya Lorentz-nya arahnya itu ke kiri dan sebaliknya. Jadi besarnya gaya mekanik di sini besarnya sama dengan gaya Lorentz, tetapi arahnya berlawanan. Kalau gaya mekaniknya itu ke sini, gaya Lorentz-nya ke sini. Nah, kalau gaya Lorentz-nya ke sini dan arah medan magnetnya itu adalah menembus bidang, arah arusnya itu ke atas. Ini bisa kita gunakan kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet, kemudian gaya Lorentz itu keluar dari telapak tangan kanan. Nah, jadi di sini karena gaya mekanik itu dilawan dengan gaya Lorentz, maka besarnya gaya mekanik itu sama dengan gaya Lorentz, tapi arahnya itu berlawanan. Karena berlawanan, maka diberi tanda negatif. B kali I kali L kali sin alfa. Jadi gaya mekanik itu sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Nah, pada peristiwa induksi elektromagnetik ini kan peristiwa induksi elektromagnetik, ya. Ingat, induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya GGL akibat perubahan fluks magnet. Nah, saya ulang, pada peristiwa induksi elektromagnetik ini telah terjadi perubahan energi mekanik yang besarnya sama dengan usaha mekanik menjadi energi listrik. Nah, yang menarik kawat AB ini adalah kita dengan gaya F. Nah, gayanya kita namakan gaya mekanik. Karena kawat AB ini berpindah sejauh delta S, maka kita sudah melakukan usaha. Nah, kita namakan usahanya itu adalah usaha mekanik. Nah, usaha mekanik ini akan menghasilkan GGL dan arus listrik, atau akan menghasilkan energi listrik. Nah, dari peristiwa ini dapat kita tuliskan bahwa pada peristiwa ini telah terjadi perubahan energi mekanik, yaitu tadi menggerakkan kawat AB
berubah menjadi energi listrik. Nah, besarnya usaha mekanik yang dilakukan pada kawat AB sama dengan besarnya energi listrik yang mengalir pada kawat ABCDA ini. Nah, besarnya usaha mekanik itu sama dengan Fm dikalikan dengan delta S. Kemudian ingat rumus daripada energi listrik pada video pembelajaran sebelumnya, itu besarnya GGL dikalikan dengan kuat arus yang mengalir pada kawat dikalikan dengan delta T. Nah, delta T ini besarnya sama juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk menggeser kawat AB ke A aksen B aksen atau sejauh delta S. Nah, tadi sudah dirumuskan bahwa besarnya gaya mekanik itu sama dengan gaya Lorentz, yang besarnya min B kali I kali L kali sin alfa dikalikan dengan delta S. Itu sama dengan E kali I kali delta T. Maka besarnya GGL itu dapat dirumuskan E sama dengan min B kali I kali L kali sin alfa kali delta S dibagi dengan I per delta T. Nah, I-nya di sini bisa dicoret. Jadi tinggal min B kali L kali sin alfa delta S per delta T. Nah, delta S per delta T itu sama juga dengan kecepatan. Maka besarnya GGL pada ujung-ujung kawat AB ini dirumuskan min B kali L kali sin alfa dikalikan dengan pi. Tadi pi itu adalah delta S per delta T. Atau besarnya GGL pada ujung-ujung kawat A dan B itu sama dengan min B kali L kali pi kali sin alfa. Di mana E-nya itu adalah GGL induksi pada ujung-ujung kawat AB ini ya. B-nya adalah medan magnet. Nah, medan magnetnya ini arahnya itu adalah tadi menembus bidang gambar. Kemudian L adalah panjang kawat AB. Kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh bidang ABCDA ya, dan arah medan magnet. Nah, di sini sudutnya adalah 90 derajat. Nah, peristiwa GGL induksi akibat perubahan luas bidang yang melingkupi medan magnet tersebut itu dapat disimpulkan seperti ini. Jadi yang pertama ini gaya mekanik menarik konduktor AB. Kemudian terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kawat AB. Nah, setelah ditarik terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kawat ABCDA dari sedikit menjadi banyak. Kemudian pada kawat AB timbul arus induksi dan gaya Lorentz yang arahnya berlawanan dengan gaya mekanik. Jadi karena terjadi perubahan flux magnet, maka akan timbul arus induksi. Arus induksi itu berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya ini selalu melawan gaya mekanik. Sehingga pada saat kawat AB ini digeserkan ke A aksen, B aksen, maka akan terjadi perubahan energi mekanik ya, yang besarnya sama dengan usaha mekanik menjadi energi listrik. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah induksi diri. Nah, pernahkah Anda memperhatikan bola lampu pijar sesaat setelah dimatikan melalui saklar? Ternyata pijar kawat wolfram tidak langsung mati, tetapi masih menyala merah sesaat dan kemudian baru benar-benar padam. Supaya lebih yakin, mari kita uji di lab virtual berikut ini. Perhatikan percobaan virtual berikut ini. Ini adalah rangkaian listrik
yang terdiri dari baterai, kemudian ini adalah saklar, ini saklar dalam keadaan terbuka, kemudian ini adalah lampu, kemudian ini adalah kumparan atau solenoida. Nah, sekarang kita tutup saklarnya, maka arus ini akan mengalir pada lampu dan pada kumparan. Nah, lampu dan kumparan ini disusun secara paralel. Nah, arus mengalir pada kumparan ini awalnya lambat. Kalau arus yang mengalir pada lampu ini alirannya tetap. Lama-kelamaan aliran pada solenoida ini semakin lama itu semakin cepat. Mengapa tadi di awal ini lambat? Karena pada solenoida ini terjadi perubahan arus dari tidak ada menjadi ada, sehingga timbul perubahan GGL induksi, di mana GGL induksinya itu melawan arah daripada GGL induksi yang dihasilkan oleh baterai. Nah, GGL induksi tersebut menghasilkan arus listrik. Nah, arus listriknya juga melawan gerakan daripada arus listrik yang berasal dari sumber tegangan. Nah, sekarang ini aliran daripada arus listrik ini pada kumparan ini sudah stabil. Nah, kalau sudah stabil berarti tidak ada lagi perubahan arus listrik pada kumparan, sehingga tidak ada perubahan medan magnet dan tidak ada lagi arus induksi. Nah, sekarang kita buka saklarnya. Nah, kalau dibuka saklarnya maka arus listrik itu akan terputus. Nah, sampaikan arus listrik yang berasal dari baterai ini terputus. Nah, tetapi masih ada arus yang berasal dari kumparan. Nah, arus yang berasal dari kumparan ini berasal dari mana? Atau GGL yang berasal dari kumparan ini berasal dari mana? Jadi pada saat diputus arus yang berasal dari kumparan, maka terjadi perubahan arus listrik dari ada menjadi tidak ada, sehingga terjadi perubahan fluks magnet dari banyak menjadi sedikit. Nah, perubahan flux magnet yang terjadi dalam kumparan ini akan menghasilkan GGL pada ujung-ujung kumparan, sehingga setelah saklar ini diputuskan masih ada arus yang mengalir pada lampu yang berasal dari kumparan. Oke, saya coba sekali lagi, kita sambungkan saklarnya. Arus mengalir pada lampu besarnya itu adalah konstan, kemudian arus yang mengalir melalui kumparan ini awalnya lambat, kemudian semakin lama semakin cepat. Nah, lambatnya arus yang mengalir pada kumparan ini diakibatkan dilawan oleh arus induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang arahnya itu berlawanan. Nah, arus induksi tersebut itu berasal dari perubahan kuat arus dari kecil menjadi besar, sehingga timbul medan magnet dari kecil menjadi besar. Nah, karena timbul perubahan medan magnet maka akan timbul arus induksi. Nah, sekarang arus di kumparan ini semakin lama itu semakin cepat. Oke, saya langsung putuskan saja di sini. Nah, kalau saklar ini diputuskan ternyata lampu masih menyala, malahan GGL-nya itu lebih besar. Nah, menyalanya lampu ini berasal dari GGL yang dihasilkan oleh kumparan, yaitu pada saat terjadi penurunan arus dari besar menjadi kecil. Nah, karena terjadi penurunan arus maka terjadi perubahan flux magnet dari banyak menjadi sedikit. Karena ada perubahan flux magnet
maka akan terjadi GGL induksi. Nah, GGL induksi tersebut menghasilkan arus induksi yang menyuplai arus listrik pada lampu setelah saklar ini dibuka. Oke, itu percobaan yang menjelaskan mengapa setelah saklar itu dibuka, nah, lampu ini masih menyala. Nah, orang yang pertama kali melakukan percobaan bahwa perubahan arus listrik akan menghasilkan GGL itu adalah Joseph Henry. Nah, dari hasil percobaan tersebut, Henry menyatakan bahwa perubahan arus listrik pada kumparan itu dapat menghasilkan GGL. Nah, berikut ini adalah gambaran daripada percobaan tersebut. Pada saat saklar ditutup, arus akan mengalir melewati lampu. Nah, arus yang mengalir melewati lampu itu besarnya konstan. Kemudian arus yang mengalir melalui kumparan awalnya kecil, kemudian lama-kelamaan arus yang mengalir pada kumparan tersebut itu menjadi besar. Hal ini disebabkan karena ada arus induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang melawan arus yang berasal dari baterai. Nah, arus induksi tersebut itu berasal dari perubahan arus yang mengalir pada kumparan, yaitu dari ada itu menjadi nol. Nah, karena terjadi perubahan kuat arus, maka kumparan ini akan menghasilkan medan magnet yang berubah. Ingat, kalau kumparan itu dialiri oleh arus listrik, maka pada kumparan itu akan timbul medan magnet. Nah, kalau arus yang mengalir pada kumparan tersebut itu berubah dari tidak ada menjadi ada, maka pada kumparan ini juga akan timbul medan magnet dari nol itu menjadi ada, sehingga timbul medan magnet yang berubah. Nah, medan magnet yang berubah itu nanti akan menghasilkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Kemudian GGL induksi tersebut, karena ini adalah merupakan rangkaian tertutup, maka akan menghasilkan arus induksi. Nah, arus induksi yang dihasilkan itu melawan arah arus yang berasal dari sumber tegangan. Ini sesuai dengan hukum Lenz. Kemudian arus itu lama-kelamaan menjadi stabil. Nah, setelah arus tersebut itu stabil, maka tidak ada lagi perubahan fluks listrik. Dan arus yang mengalir pada kumparan itu konstan. Nah, sebaliknya, sekarang saklarnya itu setelah tadi ditutup kemudian dibuka. Nah, pada saat arus listrik itu diputuskan, maka akan terjadi perubahan arus listrik dari ada menjadi nol. Kalau pertama dari nol menjadi ada, sehingga terjadi pula perubahan fluks magnet pada kumparan dari ada menjadi nol. Karena terjadi perubahan fluks magnet dari ada menjadi nol, maka akan timbul GGL induksi. Nah, karena ada GGL induksi, karena rangkaian ini adalah merupakan rangkaian tertutup, maka akan timbul arus induksi. Jadi energi listrik yang menyalakan lampu setelah saklar ditutup itu berasal dari kumparan. Nah, peristiwa terjadinya arus listrik akibat perubahan kuat arus listrik, baik itu dari nol menjadi ada maupun dari ada menjadi tidak ada, itu dinamakan dengan induksi diri. GGR yang dihasilkan atau yang ditimbulkan itu dinamakan dengan GGL induksi diri. Dan arus yang mengalir pada rangkaian itu dinamakan dengan arus induksi diri. Kemudian Henry juga merumuskan besarnya GGL induksi diri ujung-ujung kumparan adalah sebagai berikut. E sama dengan L kali delta I. Delta I ini adalah perubahan arus dibagi dengan delta T. Delta T itu adalah lamanya perubahan arus. Kemudian L ini adalah tetapan daripada kumparan, yang selanjutnya itu dinamakan dengan induktansi diri. Kemudian E ini adalah GGL pada ujung-ujung kumparan, atau lebih
Lengkapnya, E adalah GGL induksi diri pada ujung-ujung kumparan, satuannya Pol. Kemudian L itu adalah induktansi diri, ini satuannya Henry, karena orang yang pertama kali menemukan GGL akibat perubahan arus listrik itu adalah Henry. Jadi L ini adalah merupakan tetapan daripada suatu kumparan. Kemudian delta T itu adalah selang waktu perubahan kuat arus, satuannya sekon. Kemudian delta L itu adalah perubahan arus listrik. Nah, perubahan arus listrik ini adalah selisih dari kuat arus akhir dikurangi dengan kuat arus awal. Satuannya itu adalah ampere. Jadi ini adalah kuat arus pada keadaan mula-mula, satuannya ampere. I2 adalah kuat arus pada keadaan akhir, satuannya ampere. Kemudian berikutnya kita akan membahas besarnya induktansi diri dari suatu kumparan. Untuk merumuskan besarnya induktansi diri suatu kumparan, perhatikan uraian berikut ini. Menurut Joseph Henry, perubahan arus listrik yang mengalir pada kumparan akan menghasilkan GGL induksi. Besarnya dirumuskan E sama dengan min delta I per delta T. Kemudian perubahan arus listrik pada kumparan itu akan mengakibatkan perubahan flux magnet pada kumparan. Menurut Faraday, jika terjadi perubahan flux magnet pada kumparan, maka akan timbul GGL induksi yang besarnya dirumuskan E sama dengan min N delta flux per delta T. GGL induksi diri dan GGL induksi itu berlangsung secara bersamaan dan merupakan sebab dari suatu akibat. Jadi besarnya GGL induksi diri itu sama dengan GGL induksi. Nah, GGL induksi diri itu rumusnya min L kali delta I per delta T sama dengan, nah rumus GGL induksi itu sama dengan min N kali delta flux per delta T. Nah, delta T-nya di sini bisa dicoret dan negatifnya juga bisa dicoret. Jadi tinggal L kali delta I sama dengan N kali delta flux. Maka besarnya L itu sama dengan N kali delta flux per delta T, dimana L itu sama dengan induktansi diri, satuannya Henry. Kemudian delta flux itu adalah perubahan flux magnet, satuannya Weber atau biasa disingkat WB. Kemudian delta I itu sama dengan perubahan arus listrik, satuannya ampere. Kemudian N itu sama dengan jumlah lilitan kumparan. Nah, ini adalah rumus daripada induktansi diri suatu kumparan. Nah, kumparan yang memiliki induktansi diri itu dinamakan dengan induktor. Kemudian pokok bahasan yang keenam itu adalah energi listrik yang tersimpan dalam induktor atau kumparan. Nah, seperti tadi sudah dipraktekkan di lab virtual bahwa kumparan itu dapat menyimpan energi listrik. Nah, untuk merumuskan besarnya energi listrik yang tersimpan dalam induktor atau kumparan yang memiliki induktansi, perhatikan uraian berikut ini. Nah, seperti yang sudah dibahas pada listrik dinamis bahwa daya listrik itu dirumuskan P sama dengan W per T. P-nya itu adalah daya listrik, kemudian W-nya itu adalah energi listrik, dan T-nya itu adalah selang waktu. Daya listrik dinamakan juga dengan laju energi, atau dapat juga ditulis P sama dengan dW per dt, atau sama dengan, nah ingat rumus daya listrik, E dikalikan dengan I, atau tegangan dikalikan dengan kuat arus. GGL induksi diri
pada kumparan itu dirumuskan E sama dengan L kali delta I per delta T. Jika perubahan arus listrik pada kumparan itu sangat cepat sekali, nah dapat juga ditulis E sama dengan L kali DI per DT. Nah, besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kumparan itu dapat dirumuskan P sama dengan dW per dt atau sama dengan E kali I. E-nya itu sama dengan L dI dt kali I. Nah, kita ambil bahwa dW dt itu besarnya sama dengan L kali I dI dt. dt-nya di sini bisa dicoret. Kemudian tinggal dW sama dengan L kali I dI. Nah, untuk mencari besarnya energi, ini tinggal diintegralkan ruas kiri dan ruas kanan. Integral dW dengan batas 0 sampai dengan W itu sama dengan integral L kali I dI dengan batas dari 0 sampai dengan I. Nah, integral dW itu sama dengan W. Nah, integral I dI, ingat rumus integral ya, I-nya di sini pangkat 1 ya. Jadi hasilnya itu sama dengan setengah L I kuadrat dengan batas tadi 0 sampai dengan 1. Maka didapat besarnya energi listrik itu dirumuskan W sama dengan setengah L kali I dikuadratkan. Nah, ini adalah besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kumparan pada saat saklar ini dibuka. Jadi ingat, pada saat saklar ini dibuka, nah lampu ini masih menyala. Nah, menyalanya lampu tersebut itu berasal dari energi yang tersimpan dalam kumparan, yang rumusnya dirumuskan W sama dengan setengah kali L kali I dikuadratkan. Atau lebih lengkapnya, besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kumparan W sama dengan setengah L kali I dikuadratkan, di mana L-nya itu adalah induktansi diri, satuannya Henry, kemudian I-nya itu adalah arus listrik, satuannya ampere, kemudian W-nya itu adalah energi listrik yang tersimpan dalam kumparan, satuannya adalah joule atau biasa disingkat J. Untuk lebih memahami pokok bahasan ini, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kawat AB panjangnya 50 cm digerakkan ke sebelah kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian hambatan R sama dengan 5 ohm dan induksi magnet 0,4 Tesla. Tentukan besarnya A, GGL induksi yang timbul pada kawat AB, kemudian B, kuat arus yang mengalir pada hambatan. Nah, dari gambar ini medan magnetnya itu adalah menembus bidang gambar, sehingga bidang ABCD terhadap arah medan magnet itu adalah tegak lurus. Nah, dari soal itu diketahui panjang AB itu sama dengan 50 cm atau 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian kecepatan gerakan batang AB itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian hambatannya sama dengan 5 ohm dan besarnya medan magnet itu 0,4 Tesla. Nah, dari soal yang ditanyakan itu adalah besarnya GGL, kemudian yang B itu adalah besarnya kuat arus yang mengalir melalui rangkaian ini atau melalui hambatan ini. Langsung saja kita jawab. Besarnya GGL itu dirumuskan min B kali L kali Pi kali sin alfa. B-nya sama dengan 0,4, kemudian L-nya sama dengan 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1, kemudian Pi-nya sama dengan
10 meter per sekon, dan sin alfa, alfanya sama dengan 90. Sin 90 itu sama dengan 1, 0,5 kali 10 sama dengan 5, 5 kali 0,4 itu sama dengan 2, sama dengan 2 volt. Jadi besarnya GGL induksi ujung-ujung AB itu sama dengan 2 volt. Ingat, tanda negatif di sini hanya penyesuaian dengan hukum Lenz. Jadi tanda negatif ini bukan berarti kurang. Ingat, penyesuaian dengan hukum Lenz, tanda negatif ini artinya itu adalah melawan. Jadi di sini gaya Lorentz arahnya ke sini melawan gaya tarik pada kawat AB. Kemudian yang B yang tanyakan itu adalah I. Nah, berdasarkan hukum Ohm, I itu sama dengan GGL atau tegangan dibagi dengan R. GGL-nya didapat dari sini sama dengan 2, kemudian R-nya sama dengan 5. 2 dibagi 5 itu sama dengan 0,4 ampere. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Solenida memiliki panjang 5 pi cm dan jumlah lilitan 3000 lilitan. Luas penampang solenida 4 cm persegi. Solenoida dialiri arus yang berubah dari 12 ampere menjadi 8 ampere dalam waktu 0,05 detik. Maka tentukanlah A. Induktansi kumparan, B. GGL yang timbul pada ujung-ujung solenoida. Nah, dari soal itu diketahui jumlah lilitan solenoida itu adalah 3000 lilitan, atau ditulis 3 kali 10 pangkat 3 lilitan. Kemudian panjang solenoida 5 pi cm atau 5 pi kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian luas bidang solenoida atau bolongan solenoida luasnya itu sama dengan 4 cm persegi atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian delta I-nya itu sama dengan 12 ampere dikurangi dengan 8 ampere sama dengan 4 ampere. Delta T-nya itu sama dengan 0,05 sekon atau 5 kali 10 pangkat min 2 sekon. Ditanyakan yang A itu adalah induktansi kumparan atau dilambangkan dengan L. Kemudian yang B GGL induktansi diri. Kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama itu ditanyakan L atau induktansi diri. Nah, dari bahasan itu sudah dirumuskan bahwa besarnya GGL induktansi diri itu sama dengan N delta plug dibagi dengan delta I. L sama dengan N. Ingat, rumus daripada plug itu adalah B kali A kali cos alfa dibagi dengan delta L. B adalah kuat medan magnet di pusat solenoida yang dirumuskan mu0 kali I kali N per L dikalikan dengan A kali cos alfa. Kemudian di sini delta I per delta I. Nah, ini bisa dicoret. N kali N itu sama dengan N kuadrat kali mu0 kali A kali cos 90 dibagi dengan L. Ingat, karena ini medan magnetnya itu di pusat lingkaran, maka garis medan magnet itu menembus tegak lurus lubang kumparan. Cos 90 itu sama dengan 1. Jadi besarnya L itu bisa dirumuskan N kuadrat kali mu0 kali A per L. Nah, dari diketahui besarnya N itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan, kemudian mu0 nya, ingat mu0 itu besarnya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, kemudian A nya didapat besarnya 4 kali 10 pangkat min
dibagi dengan L. L-nya itu besarnya 5pi kali 10 pangkat min 2. Kemudian 3 dikuadratkan itu sama dengan 9. 10 pangkat min 3 dikuadratkan itu sama dengan 10 pangkat 6 kali 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 5pi kali 10 pangkat min 2. Pi ini bisa dicoret ya. Sekarang tinggal mengalihkan saja. 9 kali 4 kali 4 itu sama dengan 144. Kemudian tinggal eksponennya 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2 itu besarnya 10 pangkat min 3. 144 dibagi 5 itu sama dengan 28,8 kali 10 pangkat min 3 Henry. Jadi besarnya induktansi daripada kumparan atau solenoida besarnya adalah 28,8 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian berikutnya yang ditanyakan itu adalah GGL yang timbul pada ujung-ujung solenoida atau kumparan. Nah, karena GGL-nya itu diakibatkan perubahan kuat arus, maka dirumuskan GGL-nya E sama dengan L kali delta flux per delta T. Nah, L-nya itu didapat dari bagian yang A, besarnya sama dengan 28,8. Delta I-nya itu sama dengan 4 nih. Kemudian delta T-nya sama dengan 0,05 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal mengalih-alihkan saja ini. 28,8 kali 4 dibagi 5 itu sama dengan 23,04. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi besarnya GGL yang timbul pada ujung-ujung solenoida besarnya itu adalah 2,304 volt. Oke, video pembelajaran induksi elektromagnetik bagian yang kedua selesai. Mudah-mudahan siswa dan siswi semuanya mudah untuk memahaminya. Jangan lupa like dan komen jika ada yang tidak dipahami pada video pembelajaran ini, dan jangan lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.